Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan RPP yang telah saya buat. Jadi RPP yang saya buat, saya mengambil judul itu mengenai zat aditif. Jadi kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Nah, untuk IPKD-nya, saya mengambil dua, yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam zat aditif dalam makanan dan minuman. Kemudian yang kedua itu adalah menyelidiki dampak negatif zat aditif dalam makanan dan minuman bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajarannya juga ada dua, yaitu pertama, setelah peserta didik berdiskusi dan literasi internet dengan dibimbing guru, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam zat aditif dalam makanan dan minuman secara kritis. Kemudian yang kedua, yaitu melalui diskusi dan literasi dengan dibimbing guru, peserta didik dapat menyelidiki dampak negatif zat aditif dalam makanan dan minuman bagi kesehatan dengan tanggung jawab. Nah, materi pembelajarannya yang pertama itu materi regularnya, itu ada materi fakta, konsep, dan prosedur. Untuk materi fakta yaitu tujuan penambahan zat aditif pada makanan dan minuman. Sedangkan konsepnya yaitu berdasarkan fungsinya, baik alami maupun sintetis, zat aditif terdiri dari bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengembang, pengental, pengatur keasaman, pengemulsi, bahan anti kepal, dan bahan pemucat. Sedangkan untuk prosedurnya yaitu identifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Nah, untuk materi pengayaan, karena materi pengayaan itu diberikan setelah 1 KD selesai, maka materi pengayaannya itu diberikan berupa jenis-jenis narkoba baru yang banyak disalahgunakan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Sedangkan materi remedial itu akan dipilih berdasarkan materi yang belum mencapai KKF. Nah, di sini saya menggunakan model discovery learning, kemudian pendekatannya scientific dan feedback. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab. Oke, bisa agak cepat yang ini. Bisa agak cepat yang ini, oke ya. Iya, ya. Langsung ke langkahnya, Prof ya. Betul ya, iya. Nah, untuk langkahnya, yang pertama orientasinya, guru dan peserta didik itu berdoa bersama-sama, kemudian mengabsensi peserta didik itu melalui Google Classroom. Jadi sudah diberikan nanti form absen pada Google Classroom. Kemudian di sini juga guru akan mengajak siswa untuk membaca buku yang disenangi, jadi dalam rangka gerakan literasi sekolah. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu mengenai apersepsi. Nanti guru akan menampilkan gambar bungkus makanan dan minuman kemasan dan bertanya, apakah kalian pernah membaca komposisi pada kemasan makanan? Kemudian pada motivasi, nanti guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari bahan aditif pada makanan. Nah, kegiatan inti, jadi nanti peserta didik itu sudah dapat mengakses PowerPoint, bahan ajar, dan LKPD yang sudah diposting dalam Google Classroom. Kemudian nanti peserta didik melakukan identifikasi dengan mengamati bungkus makanan dan minuman yang sudah dibeli, di mana di hari sebelumnya itu sudah diinformasikan bungkus makanan apa saja, makanan atau minuman yang akan dibawa. Kemudian nanti guru memotivasi siswa dan mengarahkan peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan materi. Nah, pada pengumpulan data, nanti peserta didik mencari sumber informasi pengolahan data dari buku teks ataupun dari sumber internet lainnya. Dan peserta didik mencatat pengamatan dan disajikan dalam bentuk kolom sesuai dengan LKPD. Kemudian pada pengolahan data, nanti peserta didik melakukan diskusi pada WA Group maupun pada Google Classroom. Kemudian guru membahas LKPD
dengan menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan dan memberikan kesempatan siswa untuk bertanya mengenai bahasan yang tidak dimengerti. Nah, pada bagian penutup, nanti peserta didik memberikan refleksi dan guru memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang melakukan presentasi terbaik. Nah, untuk mengecek pemahaman peserta didik, nanti itu diberikan soal pada Google Classroom jadi berupa link. Kemudian peserta didik akan diberikan tugas untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang pewarna alami dan buatan. Kemudian guru mengakhiri kegiatan dengan kata penutup dan salam. Nah, untuk penilaian, itu ada pengetahuan berupa tes tulis, bentuknya itu berupa pilihan ganda, kemudian keterampilan, itu dalam bentuk lembar observasi. Jadi ini kisi-kisi instrumen pengetahuannya. Jadi ada C2, C3, dan C4. Kemudian ini penilaian sikapnya. Jadi penilaian sikap saya ambil yang bisa diamati dalam daring. Oke, kemudian ini keterampilannya. Saya cukup ya, Bu. Sudah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, ini contoh hanya beberapa menit. Oke, baik. Bu, sebentar Bu, dilihat di tujuannya. Kok bagus nih katanya ya. Bisa lagi tujuannya, Bu. Tujuannya. Saya agak cepat ke atas. Oke, setelah berdiskusi dan literasi internet, dan guru mengidentifikasi berbagai macam zat adiktif. Melalui diskusi dapat menyelidiki dampak negatif zat adiktif. Oke, ini ya. Oke, yang pertama bagus. Cuma saya tidak paham maksudnya literasi internet itu apa ya? Apa sih kegiatan siswa nanti? Kegiatan siswa nanti apa? Yang pokok? Nanti dia bisa mencari sumber di internet, Prof. Ya, mencari sumbernya. Kalau tidak ada masalah, gimana cara mencarinya siswa? Ya, oke ya, semacam itu. Ya, jadi nanti kalau Ibu atau Bapak-Bapak Ibu semua ya, kalau meminta siswa, berharap siswa bisa mencari informasi di sumber apapun di internet, macam-macam ya, itu agak jelas ada masalahnya. Nah, ada petunjuk apa yang harus kita cari di internet, itu misalkan ya, itu ada. Oke, Bu? Iya, Pak. Bisa dipahami ya, jadi agak dikonkretkan. Apalagi tentang apa yang diharapkan Ibu? Yang Ibu harapkan informasi di internet tentang apa? Misalnya dia mencari, mencocokkan misalkan aspartam itu termasuk zat adiktif apa gitu. Misalkan dia malas mencari di buku gitu, Prof. Kan biasanya karakteristik peserta didik seperti itu, ingin jawaban yang cepat gitu. Ya, jawaban cepat itu langsung cari di internet gitu. Betul. Makasih Ibu ngangkat ini. Ini mengapa siswa mencari jawaban cepat? Karena dikejar-kejar oleh gurunya. Ayo cepat, apa instruksinya? Itu penyebabnya ya. Coba kalau gurunya agak santai, ayo siswanya biar mencarinya sesuai dengan kebutuhannya misalkan, itu akan bagus ya sebenarnya ya. Oke, yang kedua, menyelidiki dampak negatif dengan diskusi ini kan tidak logis, Bu. Oh, gitu. Oke, jadi seperti kemarin-kemarin, jangan memaksakan menggunakan kata kerja tingkat tinggi, ya, kalau memang aktivitas realnya tidak seperti itu. Ini kan tidak ada menyelidiki dampak negatif zat aditif melalui diskusi, kan lucu toh, ya enggak? Iya. Nah, atau ini kalau melalui diskusi mungkin juga literasi tadi ya. Jadi nanti itu bagian dari literasinya tadi. Coba cari dampak, cari informasi sebanyak-banyaknya di internet.
dampak negatif dari zat aditif. Nah, itu agak jelas ya di sana. Jadi mengumpulkan informasi tentang zat aditif. Oke, nanti kaitannya Bapak Ibu, menurut saya ini penting di penutup Ibu, jangan hanya salam, ya, karena muatan sikap di sini penting. Sikap dalam arti apa namanya itu kecondongan, disposition gitu ya. Harapannya kita kan nanti minta siswa untuk hati-hati kalau makan, ya, jangan banyak-banyak zat aditif. Kan itu tadi ya misalkan ya. Ya, ya. Oke, nah jadi nanti di penutupnya jangan hanya salam terus pamit gitu ya. Oke. Nah, yang agak menarik ini tadi, Ibu ketika mau merancang pengayaan, tadi kan meminta siswa untuk mencari informasi tentang bahaya penggunaan narkoba, ya kan? Jenis-jenis narkoba baru yang banyak disalahgunakan, jadi jenis yang baru, Prof. Ya, oke, bahas sekitar narkoba ya. Ya. Okay. Apa kaitannya narkoba dengan aditif, Bu? Karena kan pengayaan itu diberikan setelah penilaian harian, Prof. Artinya setelah 1 KD itu selesai. Nah, 1 KD itu selesai itu saat adiktif yang udah selesai gini, Pak. Prof, aditif sama adiktif itu 1 KD dia, Prof. Saya tidak tahu KD. Jadi, tapi itu dua hal yang berbeda kan. Adiktif narkoba contohnya, rokok contohnya, kopi contohnya, ya kopi itu adiktif loh ya. Nah, iya. Artinya membuat ketagihan. Ngerti ketagihan ya? Ya. Nah, kalau zat aditif tambahan biasanya untuk di makanan ada zat aditif itu lebih pada membidik selera makan. Ya, selera makan yang dipicu oleh pandangan, oh makanannya indah sekali, menarik, ya, maka mungkin implikasinya pada produsen pembuat makanan itu adalah membuat warna-warna yang menantang, apalagi anak-anak. Nah, menarik dari lidah, nah, itu ya, maka ada tambahan zat aditif yang itu tadi ya, yang bisa membuat kesan rasanya enak sekali, gurih dan sebagainya, oke, manis dan sebagainya. Oke, ya, tambahan ada juga untuk tambahan pengawet dan pengembang. Oke, Ibu, tapi juga ini penting untuk disadarkan pada siswa. Kelihatannya nuansa pembelajarannya adalah mengajak siswa untuk meniadakan zat aditif. Nggak bisa dihindari toh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka akan lebih bagus lagi bidikannya zat aditif yang kayak apa yang aman kita pakai. Terus semuanya mengandung dampak, misalkan kalau begitu apa yang kita perhatikan, meniadakan sama sekali kan tidak mungkin ya. Oke, jadi diskusi-diskusi semacam itu yang membentuk sikap pola hidup dalam hal ini makan ini kelihatannya ya, kalau zat aditif itu bidikannya adalah membentuk pola hidup sehat dalam hal makan. Oke ya, oke, dan balik-balik tadi adiktif dan aditif beda sekali, maka tema diskusinya juga beda. Maka pengayaannya mungkin Ibu tugaskan pada anak-anak itu mencari informasi atau mencari informasi tambahan. Ayo, yang awet itu menurut teori ada yang tidak bahaya adalah yang bahan alami. Coba identifikasi sebanyak-banyaknya bahan alami. Nah, atau untuk mengawetkan supaya makanan itu awet, apa yang bisa kita lakukan tanpa zat aditif misalkan. Ya gitu-gitu kan semuanya masih terkait dengan zat aditif. Oke, gitu ya. Ide saya gitu. Tadi Bu, ada kata-kata menganalisis informasi pada kemasan. Kegiatan pokoknya kan itu Bu ya, menganalisis informasi zat aditif dalam kemasan. Itu tadi ada di mana ya? Identifikasi kayaknya Bu. Ya. Oke, silakan, itu boleh. Nah, mungkin di situ nanti juga tujuan
Nah, siswanya begitu. Tadi Ibu literasinya itu tidak harus literasi dulu baru mengerjakan LKS. Bisa saja Bu, ketika mengerjakan LKS itu siswa butuh mencari informasi. Nah, misalkan di sana ada natrium apa? Contoh Bu, yang zat tambahan. Natrium klorida, garam. Natrium klorida, misalkan. Ayo coba cari informasi apa natrium klorida itu. Mungkin dia bisa menggali banyak informasi. Oh kalau begitu natrium klorida ini zat aditif yang berbahaya atau tidak, misalkan gitu ya, dan sebagainya. Itu lebih bagus ya. Oke, saya kira itu sudah cukup. Oke, menurut saya ya. Oke, setelah verifikasi. Nah ini, nah pas. Ibu kan membuat kegiatan. Guru membahas LKPD dengan menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil tulisnya dengan cerdas, logis, dan kritis. Nah, apa sih maksudnya ini? Coba tentang kemasan misalkan. Oke, yang gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan sebagai tujuan penting ini. Nah, kalau itu penting Bapak Ibu dan bisa kita jangkau, bisa kita bina di dalam kelas, maka diangkat di tujuan lebih bagus. Di tujuannya adakah kata-kata menyampaikan pikirannya dengan cerdas, logis, dan kritis? Ada enggak? Tadi hanya beberapa. Oke, maksudnya itu ya, yang dimaksud dengan kesatuan ya, kesatuan, koherensi. Secara kritis saja, Prof. Ditujuan hanya secara kritis dan tanggung jawab. Oke ya. Harus nyambung Prof ya. Iya, itulah namanya koheren ya. Namanya ada kesatuan antar bagian ya. Tidak hanya ini tadi kita kan beberapa ini kan hanya tujuan dan pembelajaran yang berbeda ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sampai evaluasinya, sampai apa lagi gitu ya semuanya. Jadi koheren antar bagian itu. Koheren itu seperti orkestra itu loh Bu ya. Kalau satu berubah, semua berubah. Ya namanya koheren ya. Satu kesatuan. Seperti badai. Ilmu yang koheren itu bahasanya biasa dikenalkan dengan analogi body of knowledge ya, badan pengetahuan. Artinya badan kita itu kan terdiri dari beberapa bagian. Tapi kalau tangan kita kena apa gitu ya, otomatis yang lain juga bergerak meresponnya sama koheren gitu ya. Oke, sudah cukup banyak. Kita lanjutkan lagi di dalam forum diskusi ya. Oke. Mohon maaf Bu Sofi dan Bu Zini belum bakal Bu Sofi ya. Oke. Mohon maaf nanti Bu bisa memberikan masukan di forum diskusi ya. Oke, ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Bu Danti Bu Danti ya. Oke, ya, lanjut. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, berikutnya silakan. Baik, Pak. Monggo, Bu Yunisi. Sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan perangkat saya. Saya mengambil materi tentang sistem pencernaan pada manusia, kelas 8 semester ganjil. Nah, ini untuk KD-nya 3.5 dan 4.5. Untuk IPKD-nya yang 351 itu mendeskripsikan macam dan fungsi bahan makanan yang bergizi. Oh ya, untuk KD 3.5-nya menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan.
Untuk IPKD pada pertemuan 1 itu ada 4. Yang pertama mendeskripsikan macam dan fungsi bahan makanan yang bergizi. Yang kedua membedakan kandungan bahan makanan, makronutrien dan mikronutrien. Yang ketiga mengkategorikan jenis-jenis hitung kebutuhan energi. Saya membuat IPKD ada 4 dan untuk pertemuan hanya mengambil IPKD yang pertama saja, yaitu menganalisis kandungan bahan makanan makronutrien melalui eksperimen uji makanan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui tayangan video kasus penderita gizi buruk, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam makanan yang bergizi dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui studi literasi dan tayangan PowerPoint, peserta didik dapat membedakan kandungan bahan makanan makronutrien dan mikronutrien dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan penjelasan guru pada tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengkategorikan jenis-jenis bahan makanan sesuai kandungan bahan makanan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan studi literasi pada handout, peserta didik mampu menghitung kebutuhan energi sehari-hari dengan tepat. Dan yang kelima, melalui kegiatan eksperimen serta diskusi kelompok dengan LKPD uji makanan, peserta didik mampu menganalisis kandungan bahan makanan makronutrien, yaitu amilum, glukosa, protein, dan lemak dengan benar dan sistematis. Untuk pengembangan karakternya, disiplin, bekerja sama, dan tanggung jawab. Materi pembelajarannya yang reguler yaitu nutrisi pada makanan, makronutrien beserta fungsinya, dan kebutuhan energi pada manusia. Untuk materi pengayaannya, menganalisis kandungan makronutrien pada bahan makanan tertentu selain yang diujikan. Untuk pendekatan, metode, dan model yang saya gunakan, yaitu pendekatan saintifik, metode eksperimen dan diskusi, dan model discovery learning, dan blended learning. Karena saya juga mengambil pembelajaran daring di awalnya. Untuk media, alat, dan sumber belajar, untuk medianya, saya menggunakan video penderita kekurangan gizi buruk dengan link YouTube, kemudian PowerPoint, PPT, materi nutrisi, dan zat makanan makronutrien. Untuk alatnya, yaitu seperangkat alat dan bahan untuk uji makanan pada LKPD 1, yaitu uji amilum, glukosa, uji protein, dan uji lemak. Untuk sumber belajarnya ada dari buku guru, buku siswa, handout, LKPD, dan dari sumber internet. Untuk langkah pembelajarannya, saya mulai dari pembelajaran daring, karena waktu yang dibutuhkan untuk praktikum cukup lama, tapi untuk waktu tatap mukanya hanya 3 kali 25 menit. Jadi untuk daring atau online itu waktunya sebelum hari tatap muka. Langkahnya yang pertama, peserta didik menerima informasi melalui WA Group tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan tatap muka, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua, guru searching bahan ice breaking dan motivasi. Yang ketiga, peserta didik dikirimkan pembagian 4 kelompok heterogen beranggotakan 5-6 orang melalui WA Group. Yang keempat, peserta didik mengakses video dan PowerPoint materi pertemuan 1 yang dikirimkan guru melalui WA Group untuk didiskusikan secara daring dengan anggota kelompoknya. Yang kelima, peserta didik dikirimkan soft file materi bahan ajar dan LKPD 1 untuk didiskusikan bersama anggota kelompok. Kemudian pada saat tatap muka, kegiatan pendahuluannya 7 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik saling memberi salam serta menyampaikan kabar masing-masing. Kemudian kelas dimulai dengan berdoa dan dipimpin oleh peserta didik yang datang paling awal. Peserta didik dicek kehadirannya dengan presensi oleh guru, dan peserta didik melakukan peregangan dan gerakan melatih konsentrasi, misalnya dengan tepuk tangan. Itu untuk pemusatan perhatian, motivasi, dan neuroscience. Untuk stimulation-nya, peserta didik menyimak persepsi guru dengan mengamati video seorang penderita kekurangan nutrisi atau gizi buruk dari link YouTube. Kemudian peserta didik dan guru melakukan tanya jawab, misalnya bagaimana kondisi penderita kekurangan nutrisi, mengapa mereka mengalami kekurangan nutrisi, dan nutrisi apa yang mereka butuhkan.
Jawaban yang diharapkan, kondisi penderita kekurangan nutrisi, perutnya membesar, badannya kurus, kulitnya kering, tulangnya terlihat. Dan mereka seperti itu karena kekurangan zat gizi, protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. Untuk problem statement-nya, mengamati, peserta didik menyimak gambar beberapa makanan yang ditampilkan guru melalui PowerPoint. Misalnya ada gambar kentang goreng, cireng, bakso bakar, dan nasi beserta lauknya, sayur dan ikan beserta segala susu. Dan yang kedua yang diamati yaitu video yang tadi, yaitu video anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Tahap kedua yaitu menanya. Peserta didik dibantu oleh guru untuk merumuskan pertanyaan, misalnya, makanan manakah yang paling tepat dikonsumsi dan memenuhi nutrisi dan zat gizi bagi tubuh? Jawaban yang diharapkan itu adalah makanan yang nomor 4, yaitu nasi beserta lauk sayur, ikan, dan segala susu. Dan yang kedua, merumuskan pertanyaan dan rumusan masalah dari video. Bagaimanakah cara mengetahui kandungan gizi atau nutrisi pada makanan yang dikonsumsi untuk menghindari terjadinya gizi buruk? Jawaban yang diharapkan cara mengetahui kandungan nutrisi adalah dengan melakukan uji makanan. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru dari tayangan PowerPoint dan selanjutnya melakukan studi literasi pada handout untuk mendapatkan informasi tentang nutrisi dan kebutuhan energi sehari-hari serta menggarisbawahi poin-poin yang penting. Kemudian tahap praktikum mencoba. Peserta didik diarahkan untuk duduk bersama kelompoknya yang sudah diinfokan secara online. Kemudian setiap kelompok dibagikan LKPD 1. Setiap kelompok diarahkan untuk melakukan masing-masing satu uji makanan. Yang kelompok 1 akan menguji amilum, yang kelompok 2 uji glukosa, kelompok 3 protein, dan kelompok 4 uji lemak. Itu untuk mengefektifkan waktu. Kemudian peserta didik bekerja sama di dalam kelompok untuk melakukan uji makanan sesuai prosedur yang ada di LKPD 1. Kemudian yang kelima, guru membimbing praktikum uji makanan dengan membebaskan semua peserta didik untuk mencoba sendiri sesuai uji makanan yang didapat. Kemudian catatannya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian untuk data processing-nya, mengolah data, setiap kelompok dibimbing guru untuk mendiskusikan hasil kegiatan LKPD 1 sesuai hasil uji yang didapatkan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dalam kelompok bertukar pikiran dan pendapat tentang hasil uji makanan yang telah dilakukan, dan setiap kelompok menuliskan hasil uji makanannya pada LKPD 1. Yaitu kelompok 1 menulis hasil uji amilum, kelompok 2 uji glukosa, kelompok 3 uji protein, dan kelompok 4 uji lemak. Untuk tahap verification, yaitu mengkomunikasi, jadi masing-masing kelompok diminta untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil percobaannya. Peserta didik dalam kelompok bergantian menjelaskan jawabannya dengan percaya diri dan sistematis. Kemudian kelompok lain memverifikasi data kelompok tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pada handout dan LKPD. Masing-masing kelompok mencatat hasil uji kelompok lain sebagai bahan ajar dan tukar pendapat, karena masing-masing kelompok mendapat uji makanan yang berbeda. Dan yang keempat, semua kelompok diperiksa jawaban LKPD-nya dan bersama-sama memverifikasi jawaban soal LKPD untuk menyamakan pemahaman. Tahap terakhir yaitu generalization, menarik kesimpulan. Masing-masing kelompok bergantian menyampaikan analisis dan kesimpulan hasil diskusi, dan secara berkelompok membuat kesimpulan tentang macam bahan makanan, fungsi, dan cara pengujiannya. Dan pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru merangkum hasil kegiatan pembelajaran, merefleksi pembelajaran, dan peserta didik diberikan penghargaan kelompok dengan kerjasama paling baik. Peserta didik diberikan informasi mengenai tugas yang harus dikerjakan di handout. Peserta didik diberikan informasi materi selanjutnya mengenai bahan makanan mikronutrien, dan yang keenam, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Oke, saya kira cukup, sudah lengkap. Nanti penilaian dan sebagainya bisa dicek mudah ya. Oke, terima kasih Bu Wahyuni. Konfirmasi berarti pembelajarannya luring ya? Nggih, Prof. Oke, luring. Oke, betul. Terus konfirmasi lagi, kegiatan pokok siswa adalah uji amilum macam-macam. Nggih. Nah, oke.
Oke, itu kan butuh waktu cukup banyak. Iya, Prof. Oke, nah ini oke. Karena cara Ibu mengurai itu berdasarkan sintak, maka menjadi terkesan apa ya, lambat, bulat gitu ya. Sebenarnya kan analisis data, diskusi ya, itu kan semuanya melebur dalam kegiatan ketika melakukan uji kan sebenarnya. Iya. Ya, oke. Nah, jadi oke, silakan administrasinya begini silakan, tapi Ibu harus punya desain yang lebih operasional ya. Nanti kegiatan pokok siswa adalah melakukan uji amilum, uji glukosa, protein, uji lemak dan sebagainya. Nah, ini kan perlu ada persiapan. Iya, Ya, persiapan. Misalnya, gimana cara uji amilum? Mengapa nanti kok indikatornya begini? Itu kan harus ada wawasan dulu. Uji glukosa, sifat glukosa itu gimana? Nah, kalau dikasih apa namanya, apa namanya, reagen ya, dikasih begini akan berubah begitu itu gimana teorinya? Nah, kalau itu tidak ada dulu, maka siswa itu melakukan seperti Ibu dapat resep dari internet, masak, ya kemudian buka aja tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Nah, itu pekerjaan teknikal sekali. Nah, padahal di IPA itu yang lebih dibidik adalah pekerjaan berpikir. Ya, oke, maka coba itu Ibu desain dulu agak konkret sehingga nanti aksesoris-aksesorisnya bisa dikurangi. Saya khawatir nanti aksesorisnya nggak cukup ya. Oke ya. Jadi ice breaking mungkinnya mengapa ice breaking? Ice breaking hanya diperlukan ketika siswa dalam keadaan jenuh, tidak semangat, ya kan opsional saja itu yang semacam itu. Oke, nah itu jadi inti penting dipelajari dulu, disiapkan dulu. Oke, jadi supaya siswa bisa menguji amilum dengan penuh pemaknaan, berarti kan tahu dulu amilum itu sifatnya gimana ya, kalau reaksi dengan apa begitu, apa yang terjadi. Nah, itu nanti kan juga harus Ibu membandingkan kegiatannya. Ibu siapkan bahan makanan yang mengandung amilum dan bahan makanan yang tidak mengandung amilum. Sehingga siswa bisa membedakan, oh gini ya kalau mengandung amilum, ya yang tidak begini. Mengapa itu penting? Kalau percobaannya hanya yang mengandung amilum, ya siswa nggak tahu ini iya menurut teori ini amilum begitu ya, tapi prosedur ilmunya mengecek amilumnya kan nggak bisa tertangkap. Gitu ya Mas saya? Iya, Prof. Ya, justru malah itu yang dibikin di bidik itu. Oke. Oke. Istilah-istilah teknikal keilmuan semacam makronutrien dan mikronutrien. Ibu bisa jelaskan sedikit apa pembedaannya? Kalau makronutrien itu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar di dalam tubuh, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti vitamin, mineral, dan air. Itu, Prof. Oh, mikro dan makro itu merujuk pada jumlah. Iya. Bukan pada struktur molekul ya, bukan ya? Bukan, Prof. Oke, ya sudah. Kalau struktur molekulnya kompleks dan apa itu, misalkan ya apa itu karbon panjang, karbon pendek, itu kan nanti di SMA kan? Iya, Prof, di SMA. Ya. Oke, istilah-istilah gitu, Ibu-ibu, coba nanti di sini ada nggak siswa berpengalaman dengan mikro dan makro di aktivitasnya? Ada nggak? Uji amilum, itu makro apa mikro? Uji glukosa, protein, lemak. Oh iya, makro, Prof. Oke, makro. Maka yang kata tadi, kalau iya disebutkan, Bu, itu di generalisasi tadi ya, di perluasan ya. Generalisasi itu bisa dimaknai di dalam kelas itu perluasan. Kalau tadi kita hanya menguji ini ya, mungkin nanti ada tambahan wawasan. Oke, ini diperlukan dalam jumlah banyak oleh tubuh kita.
Nah, sementara ada yang diperlukan jumlah sedikit. Nah, bahasa keilmuannya yang diperlukan banyak. Jadi makro, yakni mikro. Gitu ya. Itu. Nah, jadi ada prinsip IPA, pembelajaran IPA yang penting Bapak Ibu. Istilahnya adalah fenomena first, name later. Ya. Jadi fenomenanya dulu yang dipegang siswa, namanya itu baru belakangan. Gitu ya Mas ya. Iya, Prof. Bisa ya. Jadi kenakan dulu. Oke, tadi coba videonya Bu. Tadi video ada gambar video tentang apa kalau bisa diceritakan singkat gitu. Videonya berisi apa? Oh, tentang anak yang mengalami gizi buruk, yaitu kwashiorkor dan marasmus, Prof. Oke. Kalau istilah-istilah teknis nanti ada yang nampak di siswa apa? Yang nampak di video itu siswa mengalami apa? Oh, mereka kaget gitu. Oh, ternyata ada anak-anak yang mengalami seperti itu gitu. Dan ya, seperti itunya itu apa Mas saya? Oh iya, perutnya kan buncit tapi badannya itu kecil sekali. Perut buncit, badan kecil. Ya. Ada apa lagi? Terus kulit tulang-tulangnya itu kelihatan. Dan mereka bertanya-tanya, mereka itu kekurangan nutrisi apa? Oke, di dalam video itu hanya menyampaikan apa anak-anak yang aneh-aneh itu, atau juga ada informasi tentang itu. Ada informasinya juga. Jadi nama penyakitnya itu apa dan gejalanya apa, kemudian penyebabnya apa. Kalau kwashiorkor itu ciri-cirinya yang tadi perutnya buncit, kemudian tulang kecil, dan itu terjadi karena kekurangan karbohidrat. Gitu. Ya, oke. Sudah ada di sana? Sudah ada di Sudah ada. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, tadi apa penyebabnya itu kan sudah ada jawabannya toh? Iya, Prof. Nah, oke. Jadi bertanya jawab, ya, menanya di dalam IPA itu bukan bertanya jawab kayak skenario aktor satu dan aktor lain. Nanti kamu tanya begini tak jawab begini enggak ya. Jadi yang sudah ada jawabannya enggak usah ditanyakan. Oke. Iya, Prof. Nah, mungkin nanti itu perlu. Nah, mungkin sebelah ini cara kita memanfaatkan saja. Sebelah di situ nanti ada anak yang di info itu kekurangan karbohidrat, gitu ya? Iya. Oh, berarti untuk menghindari itu kita harus banyak mengkonsumsi karbohidrat. Biasa lain loh ya, terlalu banyak karbohidrat juga over gemuk loh ya. Iya. Misalkan gitu. Nah, kalau gitu kita perlu tahu, nah makanan yang mengandung karbohidrat itu kayak apa? Nah, maka nanti ada uji karbohidrat. Ya, kesatuannya itu utuh gitu ya. Iya, Prof. Oke ya, usahakan nanti semuanya begitu. Oke, lanjut. Oke ya, jadi Ibu bagus kegiatan pokoknya adalah siswa menyelidiki itu ya. Jadi tapi perlu dikasih background knowledge. Jangan siswa melakukan tanpa ada pengetahuan. Jadi amindom itu gini sifatnya, karbohidrat itu begini, protein begini ya. Kalau ada itu nggak apa-apa disampaikan. Ahli-ahli gizi itu mengeceknya dengan cara gini. Oke, Nana, kamu nanti juga perlu punya pengalaman bagaimana menguji. Itu kan logis sekali kan, nggak diada-adakan gitu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu semua ngajar IPA itu logis gitu ya. Oke, misalkan yuk. Oke ya. Nah memang ini menjadi kelihatan rumit, tidak logis. Itu karena Bapak Ibu terlalu dituntun oleh mengisi kolom tahapan. Masalahnya itu segalanya. Oke, maka kemarin saya katakan, oke lah, nama model dan sebagainya itu sebenarnya tidak begitu penting untuk ke siswa ya. Oke, ya. Yang penting urutan belajarnya logis untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang bermakna. Oke. Saya kira gitu. Siapa lagi yang ada lagi? Mungkin Bu Sofi bisa nambahkan. Saya agak mungkin agak banyak yang bilang ya.
Sementara belum ada, Prof. Ya, oke ya. Oke. Atau Bu, agak di scan Bu Ayu ini mulai dari atas sebentar gitu, sat gitu ya, coba. Ditayangkan agak. Oke. Ya, sebentar ini. Kelihatannya Ibu punya paham bahwa M5M mulai mengamati, menanya, mencoba dan sebagainya itu suatu urutan pembelajaran ya. Iya, Prof. Enggak. Itu bukan urutan pembelajaran. Jadi silakan ya di mana-mana semuanya muncul boleh gitu ya. Oke, coba dalam kegiatan praktek menguji tadi Bu, itu mesti mencobanya ada ya, menanyanya ada. Ya, Ini Prof. gimana ini? Oh, Benarkah ini aluminiumnya muncul? Itu kan menanya toh. Iya. Nah, justru menanya di IPA itu ya adalah menanya yang berkaitan dengan apa ya? Gini, agak susah menjelaskannya ya. Oke, IPA itu dibangun untuk membuat penjelasan, membangun ilmu yang bersifat menjelaskan. Nah, yang dijelaskan itu harus sesuatu yang sudah jelas, maksudnya fenomenanya jelas. Maka bertanya tentang keraguan atas suatu fenomena itu penting. Contoh tadi ya, melakukan uji aluminium. Ini benar Kak mengandung aluminium, ya, mengandung aluminium. Apa buktinya? Itu kan ya mengamatinya ada, menanyakannya ada, tapi menanyakan itu lebih ngecek pada benar nggak ini mengandung amilum, misalkan itu ya. Dan iya. Nah, jadi tidak harus urutan bertanya ya. Oke, mengamati itu beda dengan melihat ya. Justru mengamatinya diuji ini mengamati penting ya. Oh iya. Nah, ya, oke. Termasuk menganalisis data penting. Coba Ibu nanti uji aluminiumnya saya sarankan tadi ya, jangan hanya satu makanan yang mengandung amilum, tapi banyak mungkin makanannya bisa sama semua kelompok uji makannya ya, lemak, protein, glukosa, amilum mungkin bisa sama. Tapi kelompok satu fokus pada uji amilum. Iya, Prof, begitu memang. Gitu toh? Iya, Prof. Di SKPD-nya. Maka nanti siswa kan, ternyata makanan A itu kandungan amilumnya banyak, tapi glukosanya sedikit. Mungkin nggak ada yang amilum tidak ya, hanya ngomong makanan A itu amilumnya banyak, makanan B lebih sedikit, makanan C makanan D nggak ada, misalkan lah, mana kan? Itu kan menganalisis data juga. Dalam menganalisis data mesti juga berdiskusi dengan kelompok, ya. Jadi semua M itu kalau Ibu melakukan kegiatan semacam ini tadi sudah terbangun, terbantu, ya. Iya. Oke. Nah, saya kira itu cukup, ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Masukannya. Kembali, Bu Sofi. Saya kelihatannya sudah harus menyiapkan kuliah. Mungkin Bu Sofi bisa menghandle berikutnya, ya. Insya Allah, Prof. Oke, nggak apa-apa. Merdeka saja caranya. Oke, Bapak Ibu nanti kalau Bu Sofi punya banyak waktu, dengan cara seperti saya mungkin boleh agak dielaborasi ya. Oke. Ini kan kita cuma tinggal sekitar 20 menit saja, Prof. Ini, Prof. Oh iya, berarti masih satu ya. Iya. Oke, habis itu berarti lanjut setelah ya. Apa Bu Mas? Kita masih punya 4 yang belum, Bu. 4 teman. Masalahnya kan tadi yang jadwalnya jam 9 itu, Prof, ya, ada meeting klasikal. Oke, monggo berarti mungkin 1 dulu, habis itu nanti silakan janjian kapan jam berapa begitu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya sebenarnya longgar siang nanti tapi setelah pukul 1. Oke. Gimana? Apa nanti dilanjut setelah pukul 1? Atau terserah Bu Sofi, kalau sebelum pukul 1 bisa dilanjutkan dengan Bu Junip
Di sini Nggih, Pak. ya, Pinten. Ini saya juga nyambi anak saya ujian menakosa, Pak. Jadi nanti kalau ini baru saya bisa konsentrasi. Oke, iya. Mohon izin ya. Iya. Tapi saya mendengarkan nanti insya Allah setelah anak saya ujian, saya ini lagi. Ya, Bapak Ibu, meeting klasikal sampai jam berapa? Tidak ada durasinya, Pak. Belum tahu ya. Ya sudah. Oke, jadi ada nanti kalau belum misalkan Bapak Ibu segera menyelesaikan setelah meeting klasikal, oke, saya nggak bisa gabung. Tetapi nanti ketika jika mau setelah jam 1 siang boleh lanjut lagi, saya bisa bergabung. Tapi kalau sudah bisa selesai dengan Bu Sofi yang 4 berikutnya, terima kasih ya. Oke. Itu Bu Sofi, monggo dihandle, saya tak pamit ya. Oke, Pak. Terima kasih semua punya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih, Profesor. Monggo Bapak dan Ibu, kalau begitu bisa kita lanjut. Mungkin sama seperti tadi, Pak Dewa, urutan selanjutnya siapa Pak Dewa? Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah terlihat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Ya, lanjut Bu Alfian, terdengar jelas. Ya, waalaikumsalam. Saya soalnya nggak kelihatan ini, Bu. Berikut RPP saya ini, saya mengambil materi zat aditif, utamanya di pertemuan 2. KD-nya langsung saja di 3.61. 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dan dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Untuk pertemuan 2 ini, indikator yang saya pilih adalah menganalisis keberadaan pengawet borak pada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Dan yang ketiga, menganalisis cara mencegah dampak negatif dari zat aditif buatan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu melalui praktikum yang dibantu oleh guru, siswa dapat menyelidiki keberadaan pengawet boraks pada makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur, siswa dapat menemukan solusi pengganti dari zat aditif buatan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi dengan guru, siswa dapat menganalisis cara mencegah dampak negatif zat aditif buatan. Yang keempat, melalui presentasi siswa dapat membuat karya tulis berupa poster tentang dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan serta usul cara mengatasinya. Untuk materi ajarnya seperti ini. Strategi pembelajaran yang saya pilih yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah dan di mix dengan blended learning. Modelnya menggunakan discovery learning, flipped classroom. Kenapa ada 2 seperti ini? Karena di tempat saya bertugas itu sekolah masih belum mencabut kebijakan awalnya. Sejak masuk tatap muka kemarin itu 50-50. Jadi untuk absen ganjil minggu ini masuk tatap muka, yang absen genap itu tetap di rumahnya begitu. Jadi kita itu seperti membelah diri ngajar secara offline tatap muka dan sambil nyambi daring juga seperti itu. Masih kerepotan sebenarnya. Mudah-mudahan nanti pas PPL full tatap muka seperti itu. Metodenya diskusi, presentasi, praktikum, studi literatur, dan upload posternya di medsos masing-masing begitu. Nah, alat bahan yang digunakan yaitu ada bakso, sosis, tahu, tempura, terus ekstra kunyit sebagai pengujinya, dan
bleng atau boraks yang tidak murni. Media yang digunakan itu menggunakan LKPD 2 untuk mengidentifikasi boraks pada makanan, kemudian PPT dan video tentang berita penyalahgunaan zat kimia yang ditaruh dalam makanan, misalkan boraks gitu. Terus yang C, Google Site ini untuk siswa yang daring, LCD dan proyektor untuk siswa yang tatap muka. Sumber belajar yang digunakan ini kebetulan alhamdulillah sudah launching buku saya yang pertama itu memang dikhususkan untuk kelas 8, judulnya Jago Taklukan IPA SMP. Mungkin Bapak Ibu nanti berminat bisa nanti saya kirimkan ke alamat masing-masing begitu. Kemudian sumber belajar yang kedua seperti biasa buku Kemendikbud karangan Prof. Zubaidah sendiri, buku siswa sama buku gurunya, dan handout zat aditif, serta bisa mengakses internet. Nah, untuk tahapan kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama seperti biasa, salam, pembuka, berdoa, dan sebagainya begitu ya. Kemudian memberikan stimulasi kepada peserta didik dengan cara guru memberikan persepsi dengan menayangkan PPT sebagai media pembelajaran dan video tentang penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya pada makanan. Kenapa di sini saya tidak menyertakan linknya begitu? Untuk siswa yang daring langsung jadi satu di dalam Google Site-nya. Jadi di sana anak-anak langsung bisa mengklik gitu. Nah, diharapkan siswa itu setelah mengamati video itu masa takut, oh ternyata di dalam bakso itu ditambahkan zat-zat begini yang selama ini saya makan ya begitu, sehingga menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah seperti nomor 1 ini, bagaimana cara mengidentifikasi makanan yang mengandung boraks. Terus yang kedua, apa saja dampak negatif bahan pengawet buatan seperti boraks bagi kesehatan. Nah, untuk menemukan solusi dari masalah itu, anak-anak diminta untuk berkelompok menguji adanya kandungan boraks pada makanan. Sebelumnya sudah diminta untuk membawa alat dan bahan itu pada pertemuan 1. Untuk siswa daring sudah diberitahu sebelumnya. Untuk data collection-nya seperti biasa, uji coba begitu menggunakan sesuai prosedur yang ada di LKPD 2, yaitu tentang identifikasi boraks. Di situ juga siswa dipandu dengan cara berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang disajikan secara runtut dan jelas. Setelah berdiskusi di dalam kelompoknya, guru sambil memandu diskusi kelas. Kalau misalkan ditambah pengenyal atau pengawet seperti itu bisa dialternatifkan apa begitu untuk mewujudkan indikator yang ketiga tadi. Nah, siswa memberikan flashback begitu pada maksud saya guru memberikan flashback umpan balik kepada siswa yang memberikan pertanyaan, tanggapan atau lainnya. Nah, guru juga memberikan penguatan kepada siswa. Yang ketiga, setelah diskusi seperti itu bisa masing-masing kelompok diminta untuk presentasi di depan kelas dan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk yang siswa daring itu pertanyaannya asinkronus melalui Google Classroom. Nanti di kegiatan akhirnya seperti biasa, guru bersama siswa merumuskan sebuah kesimpulan dari pertanyaan yang telah dirumuskan di rumusan masalah waktu persepsi tadi, yaitu ini nomor 1, identifikasi boraks pada makanan dapat menggunakan ekstrak kunyit. Jika warnanya berubah menjadi merah, berarti itu positif. Jika berubahnya jadi tambah pucat atau abu-abu, itu berarti negatif. Kemudian bahaya mengkonsumsi penggunaan boraks memiliki dampak tidak langsung secara tidak terlihat, namun kelamaan jika sudah menumpuk di dalam badan bisa-bisa jadi kanker dan sebagainya begitu. Aspek penilaiannya untuk sikap seperti biasa, spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan itu pakai soal, pilihan ganda dan uraian. Untuk keterampilan nanti unjuk kerja praktikum. Teknik penilaiannya sudah ada di lampiran-lampiran ini. Ini untuk LKPD-nya. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi yang dipandu begitu. Ini yang saya tampilkan adalah LKPD untuk siswa yang tidak ada kuncinya.
Ada ini untuk pedoman spiritual, ini yang sosial, kemudian ini yang untuk praktikum, dan ini yang analisis setiap butir soalnya. Untuk lebih lengkapnya yang analisis butir soal itu terdapat di instrumen. Ini hanya beberapa contoh saja. Baik, itu saja dari saya. Mohon tanggapannya Bu Sofi dan Bu Zunif. Ya, terima kasih Bu Alfian. Mungkin yang pertama, ini tadi sistemnya separuh gitu ya, daring separuh, luringnya separuh, begitu ya Bu Alfian. Nah, untuk langkah kegiatannya tadi, coba Bu Alfian diulang lagi, ditampilkan yang di langkah kegiatan Bu Alfian. Sintak. Ya, ini. Oke. Di kegiatan awal ya, ada mengamati, menyimak informasi guru. Sebentar. Guru memberikan persepsi menayangkan PPT. Oh ya. Nah, itu kan ya, di PPT tersebut guru memberikan persepsi menayangkan PPT dan video penyalahgunaan. Itu PPT-nya isinya tentang apa saja Bu Alfian? PPT-nya yang di tentang langkah tersebut. Iya, yang pertama itu biasa tujuan pembelajaran sama indikator Bu. Kemudian yang slide kedua itu langsung dipanelkan ke video yang YouTube itu tentang penyalahgunaan dan berbahaya. Iya. Oh gitu. Kemudian informasi guru diharapkan siswa menjawab takut tentang hal ini gitu. Nah itu yang di offline ya, di offline. Kalau yang di online-nya siswa ngapain itu Bu? Di offline-nya itu kan ada Google Site-nya, jadi anak-anak itu bisa langsung ngeklik di sana begitu. Oh ternyata apa ya, bisa di GC-nya itu nanti saya tanyakan gimana perasaannya setelah menonton video itu begitu. Oh gitu. Jadi sama ya, perlakuannya sama, hanya lewat lewat rumah begitu. Iya, betul. Ya. Kemudian enggak apa-apa Bu, terus itu. Mungkin untuk lebih supaya tidak kita membacanya itu mudah ya Bu, itu di penulisan kegiatan pembelajaran itu apa ya, itu lurus gitu loh Bu. Jadi misalnya, nah jadi kegiatan gurunya apa, kegiatan siswa online-nya itu apa, terus yang offline-nya seperti apa, terus kemudian diberi jarak supaya ketika kita melaksanakan itu kita itu bisa langsung gitu, tidak menelengi satu-satu. Misalnya mengamati teknologi, nah itu disamakan semuanya mengamati teknologi red, yang kegiatan offline-nya apa, online-nya seperti apa, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, untuk bahan yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran ini, itu untuk yang offline baik offline maupun online itu bahannya anak-anak sendiri yang membawa kah? Iya. Anak-anak yang membawa sendiri ya. Nah, misalnya kayak seperti itu, blank seperti itu gimana, Bu? Blank itu di sini mudah banget ditemukan, Bu. Di pasar-pasar banyak. Beli 5.000 itu sudah dapat. Oh, gitu ya. Ya. Jadi anak-anak mudah untuk membeli itu ya. Iya. Oke, tapi itu tetap harus disampaikan juga bahwa bahayanya itu di awal mungkin sudah diberitahukan bahwa ini bukan bahan makanan yang aman begitu ya. Jadi supaya tidak disalahgunakan. Kemudian untuk ekstra kunyit bagaimana Bu? Kunyitnya itu nombok sendiri. Ada langkah yang sudah diberikan kepada siswa bagaimana cara membuat ekstraknya? Ya, di LKPD-nya ada. Oh, di LKPD sudah ada ya. Berarti sebelum pelaksanaan kegiatan, LKPD itu sudah diberikan? Sebelum jam pelajaran itu? Sehari atau berapa hari begitu ya? Di pertemuan 1 di terakhir itu Bu. Waktu penutup, nanti dipesenin, bawa seperti ini begitu. Untuk LKPD-nya enggak ditayangkan nanti pas pertemuan ini. Berarti anak-anak kan di kegiatan pertemuan ini pertemuan yang kedua atau Bu Alfian?
Ya, kedua. Ya. Yang kedua ini anak-anak tidak membuat ekstrak kunyit kan? Membuat. Oh, membuat. Ya. Membuat ekstrak kunyit. Iya, membuat ekstrak kunyit. Oh, gitu. Jadi anak-anak membawanya adalah bawa kunyit begitu. Bawa kunyit, ya. Kalau di sekolah saya pandu nguleknya itu. Kalau yang di yang daring nanti saya kasih video saya yang ngeracik dari rumah. Begitu. Berarti mungkin lebih tepatnya alat dan bahannya adalah kunyit saja. Oh, gitu Kunyit, ya. kan nanti kunyit akan diolah di dalam pembelajaran hari ini. Gitu. Kemudian di penilaian Bu Alfian, Penilaian yang mana, Bu? yang bawah sikap. Oh, sikap. Ini sikap yang spiritual. Nah, Yang sikap ini, itu. Bu. Oke. Sikap tersebut itu diamati semua kah Bu Alfian? Iya, Bu. Bisa mengamati semuanya? Semoga saja bisa. Kalau biasanya kalau dalam kegiatan real, Bu Alfian bisakah mengamati itu semua? Kalau berdoa, ini memberi salam sudah biasa ya Bu ya. Kalau untuk mengucapkan rasa syukur itu di pas pertengahan itu Bu. Waktu setelah praktikum gitu, coba kalian sudah tahu membedakan bagaimana yang mengandung borak sama yang tidak, disuruh bersyukur, punya akal begitu itu. Jadi mungkin gini Bu Alfian, karena kita kan nanti Bu Alfian akan akan sibuk dengan memandu percobaan anak-anak, maka mungkin di situ itu aspek pengamatannya tidak sebanyak itu, mungkin bisa dikurangi gitu. Dan itu kan Bu Alfian melakukan penilaian itu untuk 2 macam jenis pembelajaran ya, daring dan luring. Iya. Dua-duanya. Iya. Nah itu, jadi karena kita dua-duanya menilai dalam waktu yang bersamaan, itu kan waktunya bersamaan antara daring dan luring itu, maka itu untuk aspek pengamatannya lebih baik yang realistis saja yang bisa kita amati, tidak usah semuanya. Nah mungkin nanti aspek yang lainnya dimasukkan dalam pertemuan yang selanjutnya, gitu Bu. Tuh ya. Kemudian yang ke bawah lagi Bu Alfian. Sosial. Yang sosial? Ini Bu. Nah, yang sosial ya. Nah, itu Bu Alfian ya. Jadi di situ indikatornya, coba Bu Alfian amati. Selalu objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka. Nah, itu kan indikator yang sangat banyak dan lengkap sekali Bu Alfian. Kita guru akan kesulitan jika itu kita masukkan di dalam kriteria penilaian kita dalam waktu yang bersamaan atau 1 kali tatap muka. Jadi mungkin bisa disiasati pada pertemuan, khusus pertemuan ini yang akan Ibu teliti dan itu disampaikan kepada siswa di awal ya, yang akan Ibu amati dan Ibu nilai adalah sikap objektif, jujur, teliti. Dan seperti itu. Nah, cukup indikator itu saja sehingga nanti kita itu tidak membuat penilaian itu yang mengada-ada karena kita tidak bisa menilai sejelimet itu tidak akan bisa. Jadi cukup beberapa yang sekiranya cocok untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sikap sosialnya apa yang cocok misalnya. Jadi itu dipilih yang pas saja, tidak usah semuanya ya, Bu Alfian. Kemudian ke bawah lagi Bu Alfian. Adakah lagi di bawah? Coba indikator soalnya. Unjuk kerjanya ini, yang untuk Nah, ini lagi ada unjuk kerja juga. Nah, coba kalau Bu Alfian bayangkan dalam 1 kali kegiatan pembelajaran, Bu Alfian menilai sebanyak itu indikator, kita akan sulit ya Bu. Dan di situ kriteria penilaian mungkin kalau percobaan yang paling tepat adalah memang yang penilaian unjuk kerja seperti ini itu tepat sekali. Makanya yang sosial dengan yang spiritual itu cukup indikator yang esensial saja yang dimasukkan. Yang ini mungkin karena ini memang penting sekali ya. Nah ini Bu Alfian dipakai juga untuk anak-anak yang luring? Iya Bu, karena kan mereka nanti kirim video ke saya. Oh mengirimkan video. Ya. Berkelompok atau sendiri itu?
sendiri kalau yang di rumah, tapi bahannya itu lebih sedikit. Oh gitu. Tapi ada poin kerjasama ya tadi ya. Nah berarti itu jangan ada poin kerjasama pada saat di sosial ya, karena Iya. nanti tidak cocok dengan siswa yang sedang luring. Kalau siswanya daring juga sih sama. Kita tidak ada proses kerjasama ya di sini. Untuk olah datanya bagaimana Bu Alfian tadi? Coba. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa? Yang daring. Iya, yang daring. Yang daring menjawab pertanyaan diskusi yang ada di Google Classroom nanti. Tidak ada kelompok ya? Tidak ada. Oh, tidak ada individu ya. Berarti poin untuk yang bersifat kerjasama dan sebagainya itu tidak bisa dimasukkan dalam penilaian dalam kegiatan kali ini karena tidak cocok begitu. Iya. Iya, mungkin seperti itu dulu dan luar biasa Bu Alfian membuat buku ya. Nggih, Bu. Oh, hebat sekali Bu Alfian. Wah, boleh mau itu saya. Boleh nanti. Mungkin ada tambahan dari Bu Zunif? Bu Zunif, adakah yang mau ditambahkan? Ya, ini ya saya kira udah ini kan Bu Sofi semua ya tadi udah gamblang. Ya memang betul ya Bu. Kalau untuk penilaian sikap itu kalau banyak sekali saya kira kita tidak mampu ya, mungkin yang esensial saja ya. Tadi yang lainnya yang mau sampaikan kayaknya udah disampaikan sama Bu Sofi ini. Terima kasih. Dan ini Bu, saya mohon maaf ya, ini belum bisa konsentrasi karena ini anak saya sedang proses ujiannya. Oh iya, saya tak mendoakan dia supaya lancar. Semoga ya, sukses. Maaf ya, saya tapi ini sambil dengarkan kok ini ya. Oke, terima kasih. Tenang saja Bu. Ini lagi ini anaknya dites ini. Makasih ya Bu ya. Mohon maaf Ibu-ibu Bapak. Oke. Baik Bu, ya Bu Alfian sudah cukup mungkin itu sebenarnya kalau kita bisa menampilkan lampiran seperti media atau seperti itu akan lebih terlihat ya nanti RPP-nya itu jalannya seperti apa. Tapi karena waktu kita terbatas, maka cukup sampai dari RPP saja. Terima kasih Bu Alfian. Untuk selanjutnya silakan Bapak. Terima kasih Bu Sofi. Ya, sama-sama. Pak Dewa. Ya, apakah berarti kita satu lagi saja, satu mahasiswa saja, peserta saja. Wah ini enggak. Dan tirok lang. Ayo Bu Wahyuni silakan. Apakah Bu Wahyuni sudah siap untuk presentasi? Bu Wahyuni masih berdoa mungkin Bu? Oh. Iya Bu, ini cari untuk tampilkan layar Bu. Oh sudah Pak? Sudah. Bisa terdengar suara saya? Jelas sekali, Bu. Iya. Silakan, Bu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mempresentasikan RPP saya. Materinya adalah materi pokok zat aditif dan zat
adiktif, submaterinya zat aditif. Saya mengambil materi di pertemuan 1 dengan proses tatap muka. Kemudian yang berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain dengan materi yang sama adalah pada model pembelajarannya nanti saya mengambil model pembelajaran cooperative learning. Nah, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian indikatornya 3.6.1 menjelaskan definisi zat aditif dalam makanan dan minuman, menyebutkan jenis-jenis zat aditif pada berbagai makanan dan minuman, memberi contoh zat aditif alami dan buatan, mengelompokkan jenis zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman, mengidentifikasi jenis zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Enggak, Raisa, Pak. Raisa. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan literasi buku dan handout, peserta didik dapat menjelaskan konsep zat aditif secara tepat. Yang kedua, melalui LKPD 1 dan kegiatan observasi kemasan produk makanan dan minuman, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan literasi mendalam, peserta didik dapat memberi contoh zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif alami dan buatan. Yang kelima, melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis zat aditif alami dan buatan. Materi pembelajaran, materi reguler. Yang pertama, jenis-jenis zat aditif. Langsung pada sintak, Bu? Langsung pada sintaknya. Iya, baik, Bu. Sintaks. Model pendekatannya saintifik, model cooperative learning, metode diskusi dan presentasi. Kemudian sintaksnya adalah kegiatan pendahuluan. Ya, orientasi, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, memanjatkan syukur, persepsi, guru memeriksa kehadiran, kemudian memotivasi, kegiatan memotivasi, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menunjukkan gambar bakso dan minuman es campur, kemudian menanyakan apa beda rasa bakso tanpa saus dengan saus. Kemudian apa beda rasa es campur tanpa pemanis. Kemudian terjadi ada jawaban siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan manfaat mempelajari konsep dan jenis zat aditif. Pada kegiatan inti, ini terlihat pada sintaks pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Kembali guru menegaskan, menyiapkan peserta didik yang menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian menyajikan informasi. Melalui tayangan PPT, guru menyajikan informasi secara umum mengenai zat aditif kepada peserta didik. Kemudian setelah memperoleh informasi, peserta didik melalui kegiatan mengamati kemasan produk yang dibawa dari rumah masing-masing peserta didik berdasarkan LKPD 1. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati komposisi dari masing-masing kemasan. Kemudian setelah mengamati, peserta didik diminta untuk membuat dan mengajukan pertanyaan. Ini adalah proses menanya. Nah, misalnya apakah yang dimaksud dengan zat tambahan? Apa jenis-jenis zat tambahan pada makanan dan minuman kemasan? Kemudian guru membacakan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, kemudian merumuskan pertanyaan yang menjadi topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mengorganisir peserta didik ke dalam tim belajar. Dalam hal ini adalah mengumpulkan data. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Guru membagikan LKPD 1. Kemudian peserta didik bekerja secara berkelompok, mengumpulkan informasi untuk menjawab LKPD. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam melakukan diskusi. Yang keempat, membantu kerja tim dan belajar. Peserta didik dapat melakukan studi literatur dengan menggarisbawahi konsep-konsep yang berhubungan dengan pengamatan yang dilakukan pada handout. Peserta didik dengan bimbingan guru menggunakan data. Kemudian peserta didik diminta membaca dan menggarisbawahi.
Kemudian guru membimbing peserta didik untuk menyamakan persepsi. Yang berikutnya mengevaluasi. Melalui kegiatan mengkomunikasikan, guru dapat mengevaluasi kegiatan siswa, yaitu perwakilan kelompok melakukan presentasi, peserta didik yang lain dapat bertanya dan menyampaikan pendapat, guru memberikan umpan balik. Kemudian yang keenam, memberikan pengakuan atau penghargaan. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah melakukan presentasi dan memilih kelompok terbaik. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi. Kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik merefleksi. Guru mengajak peserta didik untuk mensyukuri. Guru membimbing peserta didik untuk menyampaikan pendapat, untuk membuat rangkuman pelajaran. Guru memberikan tugas untuk membawa beberapa bahan untuk uji boraks pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan memberi salam. Penilaiannya ada penilaian sikap dengan jurnal, kemudian pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan penilaian kinerja, pembelajaran remedial, yang langsung ke bawahnya, Bu. Coba Di bahan evaluasinya, lampiran. Bisa terlihat, Bu? Ke bawah lagi, lampiran, Bu. Lampiran. Setelah itu, setelah tanda tangan kepala sekolah itu, di bawahnya apa? Ya, ini kebetulan kemarin itu dari Pak Parno baru melampirkannya LKPD yang belum sempurna. Jadi yang yang sudah disempurnakan itu di lampiran tersendiri, Bu, di tugas LKPD. Oh gitu ini, ya. Ini sebagai contoh. Kalau pedoman evaluasinya seperti indikatornya dan sebagainya, ya, Bu? Kisi-kisinya, jadi apa saja yang akan dinilai, itu kan ada di dalam RPP, Bu. Iya, Bu. Belum ada ya? Ini di lampiran. Ini lampiran? Iya, ini untuk penilaian sikap, ini untuk instrumen. Oke. Nah, berarti gini, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau tambahkan? Ya, Bu. Iya, Bu Sofi, gimana? Ya, sudah presentasinya? Ada lagi? Iya, saya ini mau membuka di file Oke, Ibu, Bu Wahyuni, mungkin nanti bisa, ya, karena ini terkait dengan waktu, sebentar ada yang mau saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Di file yang lain maksudnya? Oh, jelas, oke. Nah, ini ya, Bu Wahyuni? Iya, bisa terlihat, Bu, ini ada kisi-kisi penilaian sikap. Tidak tampil di sini? Oh, tidak tampil, Bu, ya. Bukan file di RPP tadi, tapi di file yang lain. File lain, ya. File yang lain, Bu. Boleh. Baik, terima kasih Bu Wahyuni atas sharingnya, ya. Bapak Ibu, sebenarnya RPP dari Bapak Ibu itu sudah sangat bagus sekali, sudah bagus. Membuat RPP itu sulit loh Bapak Ibu, karena kita membuat sebuah skenario. Nah, seperti sutradara ya, berarti kemarin itu yang disampaikan Pak Topo. Cuma kalau sutradara itu mengikuti semua arahan kita yang ada di RPP, ada di skrip. Tapi kalau guru itu hanya bersifat rancangan, dan nanti kemungkinan untuk melenceng dari RPP itu akan sangat banyak kegiatan realnya. Jadi memang guru itu kalau sudah bisa membuat RPP, sudah luar biasa sekali, bagus sekali Bapak Ibu. Kita cuma tinggal melengkapi aja dan memperbaiki beberapa hal. Nah, misalnya Bu Wahyuni ini, Bu Wahyuni, ini hanya aja sih, kesalahan tulis aja. Ini tadi kan membahas aditif aja ya. Sepertinya saya lihat ada kalimat adiktif di atas tadi.
Jadi karena Iya, Bu. kalimatnya hampir sama, tinggal huruf K saja yang membedakan. Jadi ini rawan untuk apa namanya keliru. Jadi mungkin diperbaiki di atas itu tadi. Kemudian di bagian Bu Wahyuni, di bagian motivasi sepertinya tadi ya, Bu Wahyuni menunjukkan gambar bakso sama es. Iya, Bu. Ada benar ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, kemudian siswa ditanya, coba kalau misalnya es ini enggak saya beri sirupnya, misalnya kan ada seperti itu tadi ya. Enggak, Iya, Bu. kalau enggak ada sirupnya, kalau bakso enggak ada, misalnya enggak ada garamnya, nah seperti itu. Nah, Bu Yuni, apakah Bu Yuni kesulitan jika motivasi itu menggunakan barang aslinya, benda aslinya? Kan bakso sama es ya kan mudah. Iya, tidak kesulitan sebenarnya Bu, bisa dibawa dari rumah. Iya, nah gitu. Ya. Jadi mungkin siswanya membawa ataukah Bu Yuninya membawa sebagai tester gitu. Bu Yuni bisa kalau mau syukuran bersama-sama sekelas silakan. Tapi kalau seandainya untuk demonstrasi saja bisa membawa sedikit saja. Kemudian nanti siswa bisa tahu mencicipi rasa aslinya kan berarti begitu. Jadi coba kalau di es ini Ibu tidak kasih sirup dulu ya, coba silakan, ayo dicicipi satu orang atau bagaimana begitu. Meskipun sebenarnya itu siswa sudah tahu, tapi alangkah baiknya jika itu langsung fenomena itu langsung dialami sendiri oleh siswa pada kegiatan itu. Jadi tidak berupa gambar gitu, karena gambar itu sebenarnya dipakai ketika bahan yang akan dipakai itu sulit untuk didapat. Kita tidak mungkin membawanya, nah itu pakai gambar. Atau misalnya proses yang membutuhkan waktu lama, nah itu juga bisa menggunakan video. Tapi kalau ini bisa alangkah baiknya dengan menggunakan barang aslinya, gitu. Iya, Bu. Oke, nanti mungkin kan ini mau dipraktekkan tuh pada saat PPL? Iya, Bu. Nah, itu bisa nanti mungkin itu diperbaiki di situ. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan ya Bu Wahyuni ya. Karena memang ini kita sedang jadi di siswa disampaikan ada penjelasan itu juga. Itu salah satu life skill yang harus dimiliki oleh siswa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kemudian Bu Wahyuni untuk tadi yang barusan saya tanyakan tadi, untuk evaluasi apa saja, penilaian apa saja yang akan dilakukan di dalam pembelajaran kali ini. Nah, itu perlu dimasukkan di dalam RPP, Bu. Meskipun tidak secara detail, tapi di situ ada, Ibu akan melakukan 3 buah penilaian misalnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu dimasukkan di dalam RPP, indikatornya apa. Contohnya pada pengetahuan ya, itu cukup indikatornya saja. Nanti masalah soalnya, penjelasannya, dan sebagainya itu ada di lampiran tersendiri. Nah, untuk sosial juga seperti itu. Jadi aspek apa yang akan Ibu nilai di dalam RPP ini itu juga perlu dimasukkan di dalam RPP. Karena kita semua dasarnya kita adalah melalui RPP. Baru RPP itu akan kita jabarkan menjadi beberapa lampiran-lampiran yang bersifat teknis. Apa yang mau dilakukan guru dan siswa itu kan teknis. Tapi kalau rancangan secara umum semuanya ada di dalam RPP. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga di Bu Alfian tadi, mungkin indikatornya juga dipilih indikator-indikator yang lebih memungkinkan untuk kita nilai. Jangan sampai kita sudah menuliskan di RPP kita akan menilai itu, ternyata kita tidak mampu untuk menilainya karena terlalu banyak. Jadi indikatornya disesuaikan indikator yang esensial saja. Nah, itu mungkin untuk Bapak dan Ibu mohon maaf karena ini kan tadi ada meeting klasikal ya Bapak Ibu di jam 9. Itu untuk Bapak dan Ibu mungkin kan ini masih kurang berapa peserta lagi Pak Dewa? Kurang berapa peserta?
Oh, tinggal 2. Nah, seperti itu mungkin nanti kita bisa koordinasi lewat grup kelompok Pak Sutopo ya. Jadi nanti kapan misalnya presentasinya dilanjutkan nanti ataukah besok atau seperti apa, nanti monggo Pak Dewa sebagai ketua kelompok dadakan ini untuk menanyakan ke Pak Sutopo. Jadi untuk hari ini mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih Bu Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Sofi atas masukannya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kita di sini adalah sharing. RPP itu tidak ada RPP yang salah, tidak ada RPP yang benar. RPP itu yang penting adalah aplikatif, bisa dilaksanakan. Dan apa yang akan kita laksanakan tertulis jelas di situ. Seperti yang disampaikan oleh Pak Topo tadi. Jangan sampai kita itu terlalu banyak variasi, terlalu banyak misalnya aksesorisnya, sehingga kita tidak bisa melihat esensialnya kita ada di mana gitu. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, jadi saya di sini kita sekedar sharing saja. Saya tidak menyalahkan ya, itu untuk kelengkapan Bu Wahyuni saja, Bu Wahyuni dan Bapak Ibu yang lain pada saat PPL supaya lebih mudah, karena kita hanya sharing saja di sini. Baik Bapak dan Ibu, adakah yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Baik. Kita sudah menunggu sebenarnya. Iya, baik Bapak dan Ibu, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Selamat berkarya ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jangan lupa bahagia Bu. Waalaikumsalam. Jangan lupa bahagia Bu. Yang keluar terakhir sapu kelas. Bu Alfian. Cepat-cepat keluar biar enggak sapu kelas.